Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Ahmad Ferdian. Dalam kesempatan kali ini kita sama-sama akan belajar mengenai ini ya, listrik dinamis yang dikhususkan untuk materi tentang hukum Ohm ya. Nah, sebelum kita berlanjut ke materinya, ada yang disampaikan mengenai tujuan pembelajarannya ya. Nah, tujuan pembelajarannya untuk kali ini yaitu adalah peserta didik ya, dia dapat menganalisis hubungan antara arus listrik, kemudian tegangan dan hambatan dengan benar tentunya setelah proses pembelajaran melalui video simulasi ya. Oke, kita masuk ke dalam materi. Nah, sebelumnya di sini kalian bisa melihat ada beberapa kardus ya. Kardus ini sudah ada di depannya adalah gambar ya mengenai isi dalam kardusnya. Ini merupakan alat elektronik ya, alat-alat elektronik. Nah, kira-kira apakah di rumah kamu terdapat alat elektronik tersebut? Nah, jika ya, bagaimana cara alat tersebut dapat menyala dengan optimal atau berfungsi dengan optimal? Ya, kira-kira bagaimana caranya nih? Kemudian ada lagi yang ingin Bapak tampilkan yaitu di sini ada 3 buah lampu. Salah satunya itu sudah tidak nyala ya, sudah tidak nyala. Nah, kira-kira bagaimana lampu bisa tetap menyala untuk yang kedua ya, untuk yang kedua lampu yang lain, sedangkan salah satu lampunya mati. Kira-kira apa penyebab hal tersebut terjadi? Nah, beberapa pertanyaan tadi mungkin nanti bisa kita atau kalian jawab ya setelah menyimak video ya pembelajaran materi tentang listrik dinamis yang dikhususkan dengan hukum Ohm. Oke. Nah, dalam kesempatan kali ini tentunya kita sudah belajar ya mengenai arus listrik di beberapa pertemuan sebelumnya. Nah, terjadinya arus listrik, bagaimana terjadinya arus listrik, kemudian tentang kuat arus listrik tentunya kita sudah belajar. Sedikit mengingatkan bahwa arus listrik terjadi pada sebuah rangkaian jika rangkaian tersebut terhubung pada sebuah sumber tegangan. Ya, nah indikator adanya arus listrik pada rangkaian tersebut itu bisa menggunakan komponen elektronik. Salah satunya ya komponen itu adalah lampu. Nah, nyalanya lampu itu sebagai indikator bahwa adanya arus listrik pada rangkaian tersebut. Ya, nah arus listrik dihasilkan oleh sumber tegangan tentunya ya. Tidak mungkin ada arus listrik tanpa ada sumber tegangan. Kemudian rangkaian listrik merupakan jalur ya yang harus dilewati oleh arus listrik. Jadi arus listrik itu harus ada jalurnya ya yang dilewati. Nah, jalurnya di sini dia berupa kawat penghantar ya. Kemudian rangkaian listrik secara sederhana itu terdiri dari sumber tegangan ya, sumber tegangan ini memiliki beda potensial tentunya. Kemudian ada komponen listrik yang lainnya, misalkan ini kita gunakan lampu ya. Kemudian tentunya ada kabel penghubung ya. Lalu ini ada komponen tambahan yaitu stop kontak atau saklar. Nah, di sini komponen listrik bersifat menghambat arus listrik ya. Nah, lampu di sini dia memiliki sifat menghambat arus listrik. Nah, penghambatan arus listriknya itu terjadi pada filamen ya.
filamen yang ada di bola lampu feeder. Nah, ketika hambatan itu terjadi, lama-kelamaan akan panas. Nah, panasnya tersebut diubah menjadi energi cahaya. Nah, rangkaian listrik kita bisa mengibaratkan seperti saluran air yang ada di waduk atau bendungan, ya. Kita lihat di sini, ini ada salah satu bendungan lahar di daerah Karawang, yang kebetulan Bapak berada di daerah Karawang. Nah, bendungan ini tentunya memiliki sumber air, ya. Nah, sumber air ini bisa dikatakan sebagai sumber tegangan, kita ibaratkan, ya. Nah, kemudian untuk jalur keluarnya itu kita ibaratkan sebagai pintu-pintu keluarnya, ya, kita ibaratkan sebagai kabel penghubung, ya, ibaratkan kabel penghubung. Nanti besar kecilnya yang dikeluarkan oleh pintu-pintu air ini tergantung, ya, tergantung hambatannya di sini. Kalau semakin kecil pintunya, ya, maka hambatannya semakin besar tentunya, ya. Nah, jadi di sini juga pada rangkaian pasti memiliki hambatan, gitu. Nah, selanjutnya, nah, untuk menyelidiki mengenai hubungan antara sumber tegangan, kemudian arus listrik dan hambatan, itu pertama kali dilakukan oleh ilmuwan yang bernama George Simon Ohm, ya. Nah, George Simon Ohm ini dia menyelidiki hubungan antara kuat arus listrik, tegangan dan hambatan di sebuah rangkaian. Nah, ya, sekarang kita akan sedikit, ya, belajar mengenai mensimulasikan bagaimana hubungan kuat arus listrik, sumber tegangan, ya, yang di sana terdapat ada beda potensial dan hambatan. Kita berpindah ke ini, ya, ke simulasi, itu kita gunakan. Nah, ini simulasinya PHET, ya. Nah, di sini yang akan kita butuhkan itu adalah sebuah batu baterai. Batu baterai ini sebagai sumber tegangan, ya. Nah, kemudian yang kita butuhkan lagi adalah kabel penghubung. Nah, kabel penghubung nanti bisa kalian coba, ya, kalau mau mencoba. Kemudian nanti ada di deskripsi, ya, untuk link untuk mengakses simulasi ini, ya, simulasi interaktif seperti ini. Kemudian kita gunakan kabel penghubung yang lain. Nah, kabel penghubung ini nanti kita hubungkan dengan sebuah komponen listrik, yaitu lampu. Kita siapkan lampunya. Nah, kemudian nanti kita butuh ampere meter, voltmeter untuk menentukan tegangannya, ya. Kemudian nanti kita butuhkan ampere meter untuk mengetahui arus yang mengalir, ya. Nah, ini kita ganti ke arus dulu. Ini arus. Nah, arus listrik belum ada, ya, karena semua komponen belum terhubung. Nah, kita berhubungkan nanti ini, kemudian kita hubungkan ke lampu lagi. Ini kita buat jalur tambahan kabel penghubung. Ini hubungkan ke ampere meter. Ini kita hubungkan. Ini nanti kalau terhubung langsung nyala, kita butuh saklar, ya. Kita butuh saklar. Oke, nah ini kemudian ini tegangannya, ya, tegangan untuk mengukur tegangan voltmeternya. Ini arus. Nah, untuk merangkai arus pada rangkaian ini disusun secara seri. Seri itu
adalah dia tidak bercabang, ada pada satu jalurnya, ada di jalurnya, ya. Untuk tegangan itu disusun secara paralel atau bercabang. Nanti bercabang ini yang merah kita hubungkan ke pengantar sisi yang lain, kemudian yang satu lagi kita hubungkan ke pengantar sisi yang lain lagi. Ya. Nah, coba kita hubungkan. Nah, sebelumnya kita atur dulu ini ya, kita gunakan 1,5 volt. 1,5 volt itu tegangan baterai pada umumnya ya, 1,5 volt. Oke, kita hubungkan dengan saklar. Ini ada panah merah. Panah merah ini menunjukkan arus listrik. Arus listrik itu dari potensial tinggi positif ke potensial rendah negatif. Nah, sedangkan kalau kita mau ubah ke ini ya, mau ubah ke elektron, ini elektronnya, elektron itu kan arahnya atau arah elektronnya itu dari potensial rendah ke potensial tinggi. Ini arusnya. Nah, 1,5 ini ya, nah kan tegangannya berapa? 1,5 tegangannya ya. Ini kita gunakan 10 ohm, kita ubah ke berapa nih? 6 ohm ya, kita ubah ke 6 ohm. 6 ohm, kita ubah ya, kita tambahkan lampunya ya, tambahkan lampunya mulai 6 ohm. Nah, ketika 6 ohm lampunya, arus yang mengalirnya itu 0,25 ya, 0,25. Nah, sekarang kita tulis di sini ya. Kita coba tulis tegangan yang diberikan 1,5, kemudian arus listriknya 0,25 ya. Kita tulis dulu. Oke. Nah, setelah itu kita coba, oh lupa dihitungkan dulu ya. Besar dulu. Nanti bisa dihubungkan lagi. Oke. Ini kita ganti ya, kita rubah ke 3 dulu, 3. 3 itu berarti gunakan 2 baterai ya. Kalau gunakan 2 baterai. Oke, kalau misalkan mau langsung 2 baterai, kita bisa menggunakan ini jadi 2, atau mengubah di sini jadi 3 volt atau 2 baterai ya. Coba hubungkan. Di sini ya bisa kita amati ada gerakan arus listrik yang berbeda dengan yang tadi ya. Yang tadi lambat, sekarang ini agak cepat dibanding yang tadi ya. Kemudian tegangan yang terukurnya adalah 3 volt, kemudian arusnya itu 0,5. Saya catat dulu ya. Saya catat dulu 3 volt, arusnya 0,5. Oke. Nah, sabar kita buka. Yaitu kita ubah lagi menjadi 4,5. Nah, 4,5 kemudian kita hubungkan. Setelah kita hubungkan, tegangannya 4,5 ya, terukur. Arus listriknya 0,75. Kalau kita amati lagi gerakan arus listriknya ya, arus listriknya ini semakin cepat. Arus listriknya semakin cepat. Ya, kemudian kalau misalkan kita amati juga tadi pijaran cahaya lampu ya, ini dengan bantuan garis-garis ya, pijaran lampunya, dia semakin panjang ya garis-garisnya ini. Kita bisa mengibaratkan bahwa cahayanya semakin terang ya. Oke, tegangannya 4,5, harusnya 0,75. Kita tulis dulu. Oke, sudah, kita buka ya saklarnya. Nah, kita coba
sekarang kita coba pindah ya. Tadi kan sudah dicatat sumber tegangannya, kemudian arus yang mengalirnya berapa, kita kembali ke PowerPoint. Nah, bagaimana hubungan arus listrik, tegangan, dan hambatan? Nah, dari simulasi tadi kita dapatkan sebuah data. Nah, data ini bisa kita gunakan untuk membuat grafik ya. Nah, ini sudah dibuat. Oke. Nah, grafik hubungan beda potensial V terhadap kuat arus listrik. Nah, lampunya yang kita gunakan sama ya, sama dalam hal hambatannya ya. Hambatannya tadi 6 ohm. Nah, jadi kita ada variabel yang konstan, jadi tidak diubah, yaitu hambatannya. Maka kita dapatkan dengan V-nya 1,5, sumber tegangannya menghasilkan arus 0,25. Kemudian 3 volt 0,5 ampere. 4,5 volt 0,75 ampere. Nah, ini kita masukkan ke dalam grafik data ini. 0,2, kemudian berarti di sini 0,25. Berarti di sini 1,5 volt ya. Kemudian 3 volt 0,5, kemudian 4,5 volt ini 0,75. Oke, nah ini bentuk grafik ya, hubungan antara beda potensial atau sumber tegangan terhadap kuat arus listrik. Nah, sudut kemiringannya kita dapatkan perubahan perubahan sumber tegangan ya. Sumber tegangannya kan berubah. Nah, sumber tegangan berubah berbanding dengan sumber arus listrik, perubahan arus listrik sama dengan konstan. Konstan ini yang tetap adalah sebuah hambatan. Ya, jadi C-nya kita konstankan, kita tetapkan variabelnya. C-nya itu adalah hambatan, C-nya itu adalah R. Maka bisa kita tuliskan V per I ya sama dengan R. Atau dapat kita ubah juga menjadi V sama dengan I kali R. Nah, ini mungkin yang sering kita kenal sebagai hukum Ohm atau rumus hukum Ohm ya. Nah, dengan V-nya itu adalah beda potensial atau tegangan, satuannya volt, I-nya itu kuat arus listrik atau ampere, R-nya itu hambatan, satuannya ohm. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan ini ada penambahan untuk pemahaman mengenai hukum Ohm ya, dan bagaimana hubungan antara beda potensial terhadap kuat arus listrik dengan hambatan. Nah, untuk lebih memahaminya lagi, kita terapkan rumus atau persamaan ini ke dalam sebuah soal perhitungan. Nah, misalkan di sebuah rangkaian, ya, rangkaian tertutup, nah, sebuah lampu pijar memiliki hambatan 20 ohm. Berapa kuat arus listrik yang melalui lampu tersebut jika dipasang sumber tegangan sebesar 110 volt? Di sini kita bisa mengetahui bahwa nilai R-nya yaitu 20 ohm, kemudian sumber tegangan atau beda potensialnya itu ini 220 volt ya. Ini ada keliruan ya. Ini harusnya 110 volt ya. 110 volt. Kemudian jawabnya kita tuliskan rumus atau persamaannya V sama dengan I kali R. Lalu kita bisa rubah V per R ya sama dengan I. Lalu kita bisakan pindah ruas, I sama dengan V per R. Jadi kita dapatkan I sama dengan 110 dibagi 20. Ya, bernilai 5,5. Jadi arus yang mengalir pada rangkaian ya lampu pijar hambatan 20 ohm itu dengan sumber tegangan 110 volt adalah 5,5 ampere. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan ya. Mudah-mudahan bisa
menambah pemahaman kita semua mengenai hubungan antara sumber tegangan dengan kuat arus listrik dan hambatan. Ya, terima kasih perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.